Gojo adalah karakter penting di Jujutsu Kaisen dan kembalinya dia sangat dinantikan oleh para penggemar. Kekalahan Gojo dari Sukuna membuatnya kehilangan gelar sebagai yang terkuat dari Sri Jujutsu Kaisen. Nah, bangkitnya Gojo ini bisa dikatakan dia bisa menggunakan Binding Vow atau sumpah pengikat, yang mana Gojo bisa melakukan atau menciptakan kekuatan apa saja dari sumpah pengikat tersebut dengan bayaran yang setingkat dengan keinginannya, di mana Gojo bisa saja mengorbankan kekuatannya yang sangat dahsyat demi hidupnya dan dapat memenuhi alur cerita yang belum selesai di Jujutsu Kaisen ini. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori Gojo yang hidup kembali dengan teknik Binding Vow-nya atau sumpah pengikat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Gojo Satoru adalah karakter yang sangat penting dalam Jujutsu Kaisen dan bisa dikatakan bahwa dia adalah wajah dari keseluruhan Sri Jujutsu Kaisen ini. Dia adalah salah satu favorit para penggemar Jujutsu Kaisen dalam ceritanya, dan tentunya merupakan karakter yang memiliki pengaruh besar pada banyak para penggemar Jujutsu Kaisen. Nah, sayangnya para penggemar Jujutsu Kaisen ini kehilangan karakter kesayangannya saat Gojo dibuka segelnya di Arc Culling Game saat bertarung melawan Sukuna. Nah, dia mengambil bagian dalam pertarungan melawan Sukuna itu di Shinjuku pada pertarungan ini. Dan meskipun pertarungan ini seimbang, tetapi itu tetap menyebabkan Gojo kehilangan nyawanya. Dan dengan itu, Gojo juga kehilangan gelar terkuatnya. Namun, saat Gojo sudah meninggal, ada banyak ide di luar sana yang mendukung kembalinya dia. Dan salah satu dari banyak cara dia bisa kembali adalah salah satunya dengan menggunakan Binding Vow atau sumpah pengikat. Nah, Gojo ditakdirkan untuk jatuh di Jujutsu Kaisen sejak awal, dan semua itu hanyalah masalah bagaimana kejatuhannya tersebut seharusnya menimpa Gojo. Menjadi Gojo yang terkuat berarti semua orang di sekitarnya akan selalu aman, dan itulah mengapa dalam beberapa cara atau bentuk Gojo perlu disingkirkan dari cerita ini akibat keoverpoweran dari kekuatan tersebut yang membuat perkembangan dari karakter di sekelilingnya kurang berkembang. Dan inilah tepatnya mengapa Gojo disegel di alur Shibuya, sehingga cerita dapat bergerak terus maju dengan lebih banyak ketegangan dan konsekuensi yang mengerikan bagi para pahlawan Jujutsu Kaisen. Segera setelah Gojo dibuka segelnya, Gojo melakukan pertarungan yang sangat intens melawan Sukuna dan bahkan berhasil mendominasi sebagian besar pertarungannya. Di pertarungan itu, Sukuna dikalahkan habis-habisan oleh Gojo. Namun pada akhirnya dia berhasil meraih kemenangannya dengan memanfaatkan berbagai kekuatan yang ditawarkan di tubuh Megumi kepadanya. Hingga pada akhirnya apapun metodenya, Gojo akhirnya kalah dan jelas bahwa waktunya sebagai yang terkuat telah berakhir. Namun segera setelah Gojo meninggal, para fans Jujutsu Kaisen menyadari bahwa ada terlalu banyak hal yang belum selesai untuk karakter Gojo tinggali. Oleh karena itu, Gojo harus benar-benar kembali dalam satu atau lain cara. Dalam banyak cara agar Gojo dapat kembali ke cerita, Binding Vow adalah salah satu caranya yang masuk akal. Nah, urusan yang belum selesai akan menjadi alasan Gojo harus kembali di Jujutsu Kaisen ini. Dan untuk menjawab bagaimana Gojo bisa hidup kembali menggunakan Binding Vow, pertama-tama harus dijelaskan kenapa Gojo perlu kembali ke cerita. Ada banyak alasan kuat bagi Gojo untuk kembali, dan meskipun hal itu tidak ditetapkan secara pasti, itu tetaplah sesuatu yang idealnya harus terjadi. Di sisi lain, terlalu banyak jalan cerita seputar Gojo yang perlu diselesaikan dengan hadirnya dia di dalam cerita. Bukan berarti cerita tidak bisa dilanjutkan atau diakhiri jika Gojo tidak kembali. Nah, aku Tamigege sendiri bisa saja memilih untuk membunuh Gojo selamanya dan tidak akan pernah membawanya kembali ke dalam cerita Jujutsu Kaisen. Namun, hal itu tetap akan membuat Gojo menjadi karakter yang ditangani dengan sangat buruk. Karena jika Gojo akan mati selamanya, banyak hal-hal yang harus sebenarnya Gojo urusi tidak terurus sama sekali. Selain itu, salah satu alasan utamanya juga mengapa Gojo harus kembali adalah untuk memenuhi tujuannya. Gojo adalah karakter yang bertujuan untuk mengguncang dunia sihir di Jujutsu Kaisen dari dalam. Gojo tahu para pemimpin dunia Jujutsu itu korup, dan walaupun dia punya kekuatan untuk membunuh mereka semua, dia tetap ingin melakukannya dengan cara yang sesuai, yaitu membentuk kembali masyarakat Jujutsu dari dalam ke luar.
Itulah sebabnya Gojo menjadi seorang guru dan mengapa dia harus benar-benar memastikan murid-muridnya mencapai impian mereka. Tapi terlepas dari kekuatannya, Gojo adalah seorang pembimbing dan dia benar-benar harus ada di sana untuk melihat murid-muridnya mencapai tujuannya. Dan jika Gojo mati saat ini setelah dibunuh Sukuna, itu terlalu cepat untuk cerita Jujutsu Kaisen sendiri. Dan tentu saja itu bukan satu-satunya alasan mengapa Gojo harus kembali ke cerita. Gojo terikat langsung dengan Geto, dan kalian pasti tahu para fans Jujutsu bahwa kedua karakter ini adalah yang terkuat bersama-sama pada satu titik dalam ceritanya. Nah, itulah mengapa Gojo harus menyelesaikan masalahnya dengan Geto yang sedang dikendalikan Kenjaku. Peristiwa terkini dalam cerita ini juga sangat bergantung pada hubungan mereka dan bagaimana hubungan itu terpecah setelah peristiwa inventaris tersembunyi atau arc masa lalu Gojo. Terlepas dari semua yang terjadi pada Geto, Gojo masih ingin memberinya penguburan yang layak dan bahkan setelah segelnya dibuka. Dan dia juga mengungkit hal ini sekali lagi. Meski Kenjaku dihilangkan dari tubuh Geto dan dikalahkan oleh Yuta, Gojo tetap harus memenuhi janjinya dan memberikan Geto penguburan yang layak. Yang terpenting, Gojo juga harus menjawab pertanyaannya yang pernah dilontarkan Geto kepadanya. Dan ketika keduanya berpisah, Geto bertanya kepadanya apakah dia yang terkuat karena dia adalah Gojo atau apakah dia adalah Gojo karena dia yang terkuat. Nah, ini adalah pertanyaan yang sejak saat itu menghantui diri Gojo. Pertanyaan yang sudah diajukan di sini hanyalah menanyakan apakah Gojo adalah orang yang seperti sekarang ini karena dia dilahirkan sebagai yang terkuat, dan apakah kepribadiannya yang membentuknya menjadi yang terkuat. Kemudian, cara Gojo bisa hidup kembali menggunakan Binding Vow. Nah, Binding Vow atau sumpah pengikat adalah sesuatu yang telah dilihat oleh kalian para penggemar Jujutsu Kaisen sejak awal cerita tentunya. Karena teknik ini pada dasarnya banyak digunakan oleh penyihir-penyihir lainnya. Dan juga teknik ini merupakan salah satu prinsip utama dunia Jujutsu. Sederhananya, Binding Vow adalah perjanjian yang dibuat seseorang dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain. Nah, perjanjian tersebut sama sekali tidak dapat dilanggar, dan orang-orang yang terlibat dalam tindakan tersebut akan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan harga tertentu atau sesuai harga yang sepadan dengan keinginannya. Nah, pastinya kalian telah melihat Binding Vow yang dibuat berkali-kali dalam cerita, dan pastinya Binding Vow ini akan dapat menyelamatkan nyawa Gojo. Nah, sebelum Jujutsu Kaisen chapter 244, kemungkinan besar Gojo tidak akan kembali dengan Binding Vow. Namun, melalui penjelasan dari karakter Miwa, beberapa harapan akan terjadi pada Gojo. Intinya, pada chapter 244, Miwa menjelaskan bahwa dia membuat Binding Vow pada dirinya sendiri, yang menyatakan bahwa jika dia diizinkan menggunakan katana sekali lagi di Shibuya, maka dia tidak akan pernah menyentuh katana lagi seumur hidupnya. Dan dengan itu, dia akhirnya mampu mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu tebasan pedangnya. Namun sebagai gantinya, dia tidak akan pernah lagi menyentuh katana lain. Nah, itulah sebabnya dia juga menghilang begitu lama, karena dia sudah tidak memiliki kekuatan lagi akibat bayaran dari kekuatan Binding Vow. Intinya, Miwa mengorbankan kekuatan besar miliknya demi keuntungan jangka pendek. Nah, inilah inti bagaimana Gojo akan bisa kembali ke ceritanya. Gojo bisa saja membuat Binding Vow dengan dirinya sendiri yang akan memberinya kehidupan dengan mengorbankan sesuatu yang besar, dan itu adalah kekuatannya. Ya, mungkin bisa saja itu adalah teknik Six Eyes-nya. Terlebih, teknik Six Eyes ini sangatlah kuat bagi klannya, klan Gojo. Maka dari itu mungkin bisa sepadan dengan nyawanya. Di sisi lain, karena Gojo sangat kuat sehingga hanya dengan dirinya lahir di dunia, seluruh dunia berubah secara seimbang, kekuatannya pun cukup besar untuk menghancurkan hampir semua orang, bahkan sebuah negara sekaligus. Dan sebagai imbalan atas kekuatan tersebut, Gojo akan mendapatkan kehidupan menjadi penyihir untuk membasmi roh kutukan, dan itu sepertinya merupakan pertukaran yang adil untuknya. Nah, sederhananya, Gojo bisa saja menyerahkan kekuatan Six Eyes-nya atau Limitless-nya atau keduanya sebagai ganti nyawanya dengan metode Binding Vow-nya untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, alasan mengapa dia ingin hidup kembali mungkin saja jawabannya terletak pada kenyataan bahwa dia ingin menemukan versi baru dari dirinya
seperti yang sudah dia katakan di alam bawah sadarnya kepada Nanami. Dan ketika Gojo meninggal, Nanami juga menyebutkan bahwa dengan pergi ke utara dia bisa memulai hal baru dan menemukan versi dunia yang lebih baru dari dirinya. Dan kemungkinan jika Gojo selamat, versi Gojo ini kemudian akan lebih fokus pada kepribadiannya sendiri dan bukan pada kekuatannya, yang pada dasarnya hal ini akan menjawab pertanyaan apakah dia Gojo karena dia yang terkuat atau dia yang terkuat karena dia Gojo. Dan pada saat yang sama, dia juga akan memenuhi janjinya untuk merombak masyarakat Jujutsu dan mengubah tatanan dunia tentang penyihir Jujutsu dan manusia biasa. Dan demikian adalah penjelasan dan pembahasan tentang teori Gojo yang kemungkinan hidup kembali dengan teknik binding vow-nya yang sangat masuk akal. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.